Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Teguh Febrianto SPD yang merupakan CGP Angkatan ke-9 dari SMKN 1 Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Melalui video ini, kita bisa melihat kebutuhan anak. Anak memiliki kecerdasannya masing-masing, mempunyai daya ingat masing-masing, mempunyai gaya belajar masing-masing sesuai minat dan bakat mereka. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada seorang anak tersebut, maka kita harus menuntun anak tersebut untuk mencapai tujuan belajarnya. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan dasar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua yaitu minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid ada 4, yaitu gaya belajar, lingkungan, budaya, dan kecerdasan majemuk. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Yang selanjutnya yaitu strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan penyampaiannya, dan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antar modul. Modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dikaitkan dengan modul 1.1 yaitu filosofis Ki Hajar Dewantara, dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dengan modul 1.3 visi guru penggerak, dan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif.
Yang pertama yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sangat sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada keyakinan atau kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Berikut ini merupakan kesimpulan dari tugas saya koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Ketika seorang guru penggerak telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya dengan keunikannya masing-masing yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.